Abad ke-16, Kerajaan Pananjung berdiri. Rajanya adalah Raden Anggalarang dengan permaisurinya Dewi Siti Samboja atau dikenal dengan nama Dewi Rengganis dan dibantu oleh Patih Arya Kidang Pananjung. Raden Anggalarang adalah seorang putra Prabu Haur Kuning, seorang raja kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putra Pinggan. Raden Anggalarang mendirikan kerajaan Pananjung atas keinginannya sendiri. Prabu Haur Kuning sebenarnya telah memperingatkan bahayanya apabila mendirikan kerajaan Pananjung di tempat tersebut dan menurut ayahnya tidak akan berjaya. Peringatan Prabu Haur Kuning kepada Raden Anggalarang karena di tempat itu rawan dari gangguan para bajo, bajak laut yang berpusat di Nusa Kambangan, sedangkan Pananjung dan Pangandaran adalah tempat persinggahan mereka. Tetapi Raden Anggalarang tetap pada pendiriannya karena menurutnya Pananjung adalah satu-satunya tempat yang cocok bagi dirinya untuk mendirikan pusat pemerintahan. Setelah kerajaan Pananjung berdiri, kehidupan masyarakat Pangandaran yang telah menjadi rakyat kerajaan Pananjung, penghidupannya semakin maju dan makmur, terutama bidang perikanan laut dan pertanian karena memiliki menteri yang sangat menguasai bidang perikanan laut dan pertanian, yaitu Arya Sapi Gumarang yang kemudian disimbolkan dengan batu kalde. Tetapi akhirnya peringatan ayahanda Prabu Haur Kuning terbukti dialami oleh Raden Anggalarang. Keharuman dan kecantikan Dewi Rengganis telah memikat hati pimpinan Bajo dari Nusa Kambangan saat singgah di Pangandaran. Semula, kedatangan para Bajo untuk mengadakan kerjasama kesepakatan perdagangan dengan sistem barter, yaitu hasil bumi dari kerajaan Pananjung ditukar dengan perhiasan dan barang-barang mewah dari para Bajo. Dalam pertukaran barang ini, pimpinan Bajo selalu datang sendiri ke Pananjung. Lama-lama, pimpinan Bajo semakin tertarik pada Dewi Rengganis dan memiliki niat untuk merebutnya dari Raden Anggalarang. Pimpinan Bajo membuat reka perdaya untuk merebut Dewi Rengganis dan membuat kedua belah pihak akhirnya bersengketa. Kemudian para Bajo menyerang kerajaan Pananjung secara diam-diam. Patih kerajaan Pananjung, yaitu Arya Kidang Pananjung, melakukan perlawanan, namun dapat dikalahkan oleh para Bajo sehingga kerajaan diporak-porandakan dan rumah-rumah penduduk dirampok serta dibakar. Paman Lengser, pengasuh keluarga keraton, serta para abdi yang selamat dari kepungan musuh, segera mengungsikan keluarga kerajaan atas perintah Raden Anggalarang. Pimpinan Bajo kecewa setelah mengetahui Raden Anggalarang kabur bersama Dewi Rengganis dan keluarga keraton lainnya, sehingga ia memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya. Karena para Bajo tidak henti-hentinya mengejar, maka Raden Anggalarang memutuskan untuk mengacaukan pengejaran mereka dengan cara membagi dua kelompok. Rombongan Raden Anggalarang terus berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya, menghindari kejaran dari para Bajo. Kelompok pertama dipimpin oleh Raden Anggalarang sendiri, pergi menuju selatan, dan kelompok kedua yaitu Dewi Rengganis dipimpin oleh Paman Lengser pergi ke arah utara. Selang beberapa waktu mereka berpencar, Raden Anggalarang kepergok dengan pimpinan Bajo beserta anak buahnya. Maka terjadilah perkelahian seru hingga akhirnya Raden Anggalarang gugur oleh kelicikan mereka. Dewi Rengganis sempat menyaksikan kejadian itu dari jarak jauh di puncak bukit. Tetapi apa daya, walau hati ingin memeluk suaminya yang telah gugur bersimpah darah, akhirnya ia hanya bisa menangis dan segera meneruskan perjalanannya. Setelah kejadian itu, Dewi Rengganis hampir putus asa, akan tetapi Paman Lengser selalu menghiburnya dan memberikan wejangan serta dorongan untuk lebih kuat menahan cobaan. Pada suatu hari, Dewi Rengganis meminta izin kepada Paman Lengser untuk melakukan tapa brata untuk memperoleh petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dalam tapanya, Dewi Rengganis mendapat petunjuk agar selamat dari kejaran para Bajo. Ia diharuskan menyamar dengan membuat rombongan seni doger atau ketuk tilu, dan Dewi Rengganis menjadi
waranggana atau ronggengnya. Hal itu pun segera dilaksanakan. Para prajurit yang setia menyertainya menjadi panayagan dan Paman Lengser sebagai pimpinan rombongan. Setiap malam mereka mengadakan pertunjukan seni doger atau ronggeng gunung dari satu tempat ke tempat lainnya, sedangkan pada siang hari tetap bersembunyi menghindari para bajo. Setelah mendengar kerajaan anaknya diporak-porandakan para bajo dari Nusa Kambangan, Prabu Haur Kuning mengutus salah seorang kepercayaannya, yaitu Raden Sawung Galing, untuk membantu putranya. Dalam pencarian di mana Raden Anggalarang berada, Raden Sawung Galing sempat menyaksikan pertunjukan kesenian yang belum pernah dilihatnya, yaitu ronggeng gunung. Kemudian timbul kecurigaan kepada Paman Lengser.